Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sambat Sahabat. Buat cerita malam ini, gue pengen cerita tentang membenci. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah ngerasain benci dengan seseorang. Ya minimal rasa kesel atau sebel dengan seseorang. Tapi wajar gak sih ketika kita ngerasain benci sama seseorang? Kalau seandainya ini gak normal, lantas kenapa? Kenapa ada perasaan benci yang diciptakan di dunia ini? Entah perasaan benci ini ada untuk orang lain, baik itu teman kuliah, teman kantor, mantan, dan bahkan bisa jadi keluarga sendiri. Tapi yang pengen gue tanyain ke teman-teman, capek gak sih rasanya ngebenci? Soalnya kalau menurut gue ini capek banget. Dan perasaan benci ini bisa datang dengan atau tanpa alasan yang jelas, yang bahkan pada beberapa kondisi kita nggak tahu dan nggak bisa menjelaskan kenapa kita benci sama seseorang. Tapi yang bisa gue pastiin, coba gali lebih dalam perasaan benci itu. Perasaan benci nggak mungkin muncul tanpa alasan. Tapi yang gue tahu dari perasaan ini deket banget dengan perasaan marah. Jadi bisa jadi alasan kenapa kita benci dengan seorang, bisa jadi itu adalah alasan yang membuat kita marah terhadap seorang itu. Dan alasan ini datang dalam berbagai bentuk. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalaminya. Alasan ketika kita benci dan marah karena kehadiran seorang tersebut itu membuat kita beranggapan bahwa dia adalah ancaman bagi kebahagiaan kita. Atau mungkin kita benci dia karena lingkungan, dimana ketika teman-teman yang lain itu juga ikut membenci seseorang tersebut, menjadikan kita secara tidak sadar terbawa dengan perasaan benci tersebut. Atau bisa jadi karena seseorang tersebut mengingatkan kita pada kesalahan yang sebelumnya kita buat, yang membuat kita tidak bisa menerima diri sendiri, membuat kita merasa insecure, membuat kita merasa lebih buruk daripada dia. Pada beberapa cerita, sebut saja kita benci mantan. Tapi coba kita diam sejenak dan pertanyakan kenapa kita bisa benci sang mantan. Bisa jadi karena dia meninggalkan kenangan buruk buat kita. Dan hal ini menjadikan kita sering terbayang-bayang dengan memori buruk itu. Atau bisa jadi karena kita gak rela dia bahagia. Yang bisa jadi ini berarti bahwa kita belum siap menerima kenyataan di mana bahwa ternyata dia bisa bahagia tanpa kita. Entah perasaan ini muncul karena perasaan insecure diri kita, atau karena ekspektasi, di mana kita berekspektasi dan berharap bahwa sang mantan
gak lagi merasakan kebahagiaan ketika kita berpisah. Atau misalkan kebencian kita dengan teman kantor, yang mana bisa jadi dia punya potensi yang lebih cemerlang. Dan kita menganggapnya bahwa itu adalah ancaman buat kita. Atau bisa jadi kita benci teman kantor atau tetangga kita karena dengan alasan kita hanya iri dengan apa yang terlihat. Kita melihatnya dia bisa berjalan lebih cepat, dia bisa lebih sukses, lebih banyak materinya. Tapi bagaimana dengan yang tidak terlihat? Terlepas dari itu, gue pengen nanya sekali lagi ke teman-teman. Capek gak sih kita ngebenci orang? Ngebenci yang sampai kita terus mikirin dia yang kita benci. Bikin kita terus berandai-andai gimana supaya dia gak bahagia. Capek kan? Capek dimana ketika kita menghabiskan banyak waktu, banyak emosi, cuma untuk membenci orang yang bahkan bisa jadi dia gak peduli dengan kehidupan kita. Misal, pada kasus tadi di mana kita benci mantan, karena mantan sudah membuat kita mengalami banyak kenangan buruk. Lantas apakah dengan kita membenci dia itu bisa merubah kenyataan? Apakah dengan kita membenci dia itu bisa membuat kenangan yang sudah terjadi itu berubah? Dan kita sama-sama tahu bahwa jawaban itu tidak mungkin. Dan gue jadi mikir ulang, sebenarnya kenapa kita mau membenci seseorang, bahkan sampai menjadikan dia ada dalam pikiran kita, terus menerus menguras emosi kita, menguras energi kita, untuk bahkan sesuatu yang itu tidak worth it untuk dilakukan. Menghentikan kita dari merasakan perasaan lain. Kebencian ini membuat kita berhenti untuk merasakan bahagia. Karena kita selalu berfokus pada kebencian itu. Bukan berarti gue bilang kita gak boleh benci terhadap suatu hal. Boleh. Karena itu adalah sifat manusia. Jadi kalau menurut gue itu adalah hal yang wajar. Hanya saja ketika itu terus-menerus dilakukan, itu akan membuat kita tertahan di satu momen. Dan bayangkan ketika itu terus terjadi untuk waktu yang amat sangat lama. Berapa banyak waktu yang kita hilangkan hanya untuk membenci. Hanya membuat kita tidak bisa merasakan bahagia. Jadi buat teman-teman yang ngerasa benci dengan seseorang, ngerasa sebel dengan seseorang, coba deh kita duduk sejenak, diam sejenak, kosongkan pikiran dan tenangkan pikiran. Dan coba kita dalami perasaan benci kita terhadap seorang ini. Bisa jadi kita bencinya karena kita belum cukup kenal dengan dia. Karena kita gak tahu.
Karena cerita kebencian yang ada pada diri kita ini, itu hanyalah satu sudut pandang terhadap diri orang. Kita cuma belum tahu sisi lain dari orang tersebut. Bisa jadi ketika kita mengetahui sisi lain dari orang tersebut, itu menjadikan kebencian diri kita kepadanya hilang. Jadi buat teman-teman, jangan sia-siakan waktu dan energi kalian untuk membenci orang. Dan ketika kalian masih merasa sulit untuk menerima, coba kita dalami perasaan benci ini untuk mengetahui akar dari perasaan benci ini. Dan ketika masih benar-benar tidak bisa dilakukan, bencilah seseorang dengan cara biasa saja dan dengan kadar yang biasa saja. Dengan begitu, waktu mungkin akan menghapus perasaan benci itu, membuat kita lupa dengan perasaan benci itu. Fokuslah pada kehidupan diri kita sendiri, pada perasaan diri kita sendiri. Jangan sampai dia merusak momen itu. Gue Billy dari Sambat Sahabat. Selamat tidur dan selamat malam. Semoga mimpi indah.